Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan dalam channel Belajar Hukum. Nah, gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga terlindungi ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terlindungi dari penyakit COVID-19. Jangan lupa teman-teman untuk tetap jaga protokol kesehatan ya, jaga jarak juga. Meskipun saat ini PPKM sudah mulai menurun dan tingkat yang terkena COVID itu menurun, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti bisa naik lagi. Jadi kita tetap harus waspada dan menjaga. Pada video kali ini kita akan membahas kembali mengenai hukum tata ruang. Dan dalam video kali ini yang akan kita bahas adalah klasifikasi ataupun pembagian terkait penataan ruang. Nah, pada video ini kita sudah menyiapkan 5 materi nih buat teman-teman semua. Yang pertama adalah penataan ruang yang diklasifikasikan berdasarkan sistem. Yang kedua berdasarkan fungsi utama kawasan. Yang ketiga berdasarkan wilayah administratif. Yang keempat berdasarkan kegiatan kawasan. Dan yang kelima berdasarkan nilai strategis kawasan. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, silahkan tonton dan simak video ini dari awal hingga akhir hingga bisa memperkaya keilmuan teman-teman semua terkait dengan hukum tata ruang. Baiklah teman-teman semua, masuk ke materi pertama, yaitu pengklasifikasian atau pembagian penataan ruang berdasarkan sistem. Nah, dalam pengklasifikasian ini atau pembagian ini, kita menyebutnya nanti pembagian aja ya, biar lebih mudah. Dalam pembagian menurut sistem itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem wilayah dan juga sistem internal perkotaan. Apa perbedaannya? Kalau misalkan dilihat dari sistem wilayah ini adalah jangkauannya dalam tingkat wilayah. Jadi tingkat wilayah itu biasanya lebih besar ya daripada perkotaan. Lalu kalau misalkan sistem internal perkotaan, ini memang ada sistem khusus yang memang mengatur mengenai tata ruang di dalam sebuah kota. Nah, untuk lebih jelasnya, penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Sementara penataan ruang berdasarkan sistem internal perkotaan merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan di dalam kawasan perkotaan. Jadi memang ada perbedaan antara wilayah dengan jangkauan perkotaan. Karena kalau wilayah itu lingkupnya lebih besar, sementara kalau untuk perkotaan dia lingkupnya lebih kecil tetapi dia ada dikhususkan. Karena penataan ruang di dalam wilayah perkotaan itu memang lebih kompleks ya, karena lebih banyak dan lebih padat juga penduduknya. Selanjutnya masuk ke dalam pembagian penataan ruang yang berdasarkan fungsi utama kawasan. Nah, pada pembagian kali ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kawasan lindung, yang kedua ada kawasan budidaya. Kawasan lindung sendiri itu diartikan menjadi 5. Yang pertama adalah kawasan yang memberikan perlindungan kepada kawasan bawahannya. Yang kedua ada kawasan suaka alam dan juga cagar budaya. Yang ketiga ada kawasan perlindungan setempat. Yang keempat ada kawasan rawan bencana alam, dan yang kelima kawasan lindung lainnya. Kita akan bahas itu satu persatu. Nah, kalau misalkan dilihat di sini yang dinamakan fungsi utama kawasan, itu merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan maupun nilai strategis kawasan. Yang mana kalau misalnya kita kategorikan menurut kawasan lindung, itu yang tadi saya bacakan ada 5. Pertama adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya. Ini seperti kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan juga kawasan resapan air. Yang mana kawasan lindung ini ketika dia tidak ada, maka dia bakal bisa menyebabkan bencana alam
atau menyebabkan kerusakan kepada kawasan-kawasan di sekitarnya. Tetapi kalau misalkan dia ada, bakalan melindungi kawasan sekitarnya, gitu ya. Yang kedua, ada kawasan perlindungan setempat, yang mana antara lain seperti sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan juga kawasan sekitar mata air. Yang ketiga, ada kawasan suaka alam dan cagar budaya, yang mana antara lain seperti kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka marga satwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Yang ini memang dilindungi karena di situ menyimpan banyak sekali kehidupan ataupun suaka alam yang memang harus dilindungi. Seperti contoh ya di ujung kulon itu ada badak, itu harus dilindungi ya. Atau mungkin kalau cagar budaya seperti Banten Lama itu juga perlu dilindungi, atau mungkin Borobudur di Yogyakarta itu juga perlu dilindungi. Terus yang keempat, ada kawasan rawan bencana alam yang antara lain seperti kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Nah, tempat-tempat ini termasuk ke dalam kawasan yang dilindungi karena ketika ada penata ruang di situ atau ada pemukiman warga di situ, itu bisa menyebabkan bencana, takutnya ya. Lalu yang terakhir ada kawasan lindung lainnya seperti Taman Buru, Cagar Biosfer, kawasan perlindungan, Plasma Nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan juga terumbu karang. Kemudian kita masuk ke dalam kawasan yang ke budidayanya, yaitu adalah kawasan peruntukan untuk hutan produksi, hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, tempat beribadah, pendidikan, dan juga kawasan pertahanan keamanan. Nah, kalau untuk yang budidaya ini biasanya lebih banyak digunakan untuk membudidayakan suatu sumber daya alam sehingga sumber daya alam tersebut bisa dimanfaatkan oleh warga sekitarnya. Yang ketiga, kita akan mempelajari penataan ruang. Pembagiannya berdasarkan wilayah administratif. Nah, di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah berdasarkan wilayah nasional, wilayah regional, dan juga wilayah lokal. Kalau saya pribadi melihat itu, kalau misalkan wilayah nasional itu seperti Indonesia, wilayah regional seperti provinsi, kabupaten, dan juga kota madya, dan yang terakhir wilayah lokal adalah kecamatan, kota, dan juga kelurahan desa. Nah, kita akan bahas itu satu persatu. Yang pertama, wilayah nasional. Wilayah nasional adalah wilayah yang dibatasi oleh batas-batas administrasi dan politik suatu negara tertentu yang di dalamnya terdapat berbagai wilayah regional atau provinsi maupun wilayah kabupaten atau kota. Nah, bisa dilihat bahwasanya ini adalah wilayah yang ruang lingkupnya nasional. Maka tadi saya bilang ada Indonesia ya, karena memang Indonesia merupakan wilayah nasional. Yang kedua ada wilayah regional yang merupakan sub dari wilayah nasional yang dibatasi oleh unit administrasi tertentu ataupun didasarkan pada batasan-batasan fiskal yang ada pada daerah tertentu atau gabungan dari keduanya. Jadi bisa berbatas dari wilayah administrasi ataupun batasan fiskal seperti adanya sungai, lereng, ataupun gunung, itu juga bisa membatasi. Nah, wilayah ini dapat berupa wilayah pengembangan yang terdiri dari beberapa kabupaten atau kota maupun terbatas pada wilayah administrasi setingkat provinsi. Yang ketiga ada wilayah lokal. Ini halnya skala wilayah subnasional atau wilayahnya regional. Batas wilayah lokal ini pun dapat menganut batasan unit administratif maupun unit-unit fiskal yang ada. Oleh karena itu, wilayah dalam skala ini biasanya hanya meliputi daerah yang sempit aja. Biasanya delimitasi atas dasar unit administrasi lebih mudah dikerjakan. Wilayah lokal juga sering digunakan adalah wilayah administratif setingkat kabupaten atau kota ataupun juga pedesaan-pedesaan yang ada ya. Dalam konteks sekarang telah berkembang wilayah-wilayah perencanaan dalam skala lokal yang lebih spesifik seperti wilayah desa, wilayah adat, ataupun wilayah-wilayah perencanaan lainnya yang diatur dalam kebijakan penataan ruang. Nah, kalau misalkan tadi wilayah regional itu lebih besar, tapi kalau misalnya wilayah lokal ini lebih kecil lagi, lebih sempit, dan dibatasinya juga sama oleh unit administratif agar memudahkan dalam pengadministrasiannya di dalam negara Indonesia ini. Itu adalah skala atau pembagian berdasarkan wilayah administratif, yaitu
yaitu ada nasional, regional, dan juga lokal. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas pembagiannya berdasarkan kegiatan kawasan. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kawasan perkotaan dan juga kawasan pedesaan. Kalau kawasan perkotaan, dia itu lebih banyaknya mengenai tata ruang terkait pemukiman warga perkotaan dan juga pemusatan atas pendistribusian kegiatan yang bukan pertanian, seperti contohnya administrasi negara ataupun pemerintahan ataupun wilayah ekonomi lain seperti perusahaan-perusahaan. Sementara kalau kawasan pedesaan itu lebih banyaknya terkait dengan kegiatan pertanian dan pengembangan sumber daya alam. Kita akan bahas itu satu persatu. Nah, kegiatan yang menjadi ciri kawasan dari perkotaan meliputi tempat pemukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti contohnya kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan juga kegiatan ekonomi. Lalu kegiatan yang menjadi ciri kawasan pedesaan meliputi tempat permukiman pedesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Tapi kalau misalkan dilihat, saat ini pun di wilayah pedesaan itu juga sudah mulai banyak mengurusi bukan hanya terkait dengan kegiatan pertanian saja ya. Jadi saat ini pun wilayah pedesaan itu sudah mulai mengurusi terkait wilayah administrasi dan juga banyak dikembangkan wisata-wisata alam. Yang ini tentunya sangat menarik sekali untuk kita bisa pelajari dan juga kita kunjungi ya, karena memang wisata alam itu bagus untuk melepas penat dan juga represi. Pembagian terakhir yaitu pembagian tata ruang, penataan ruangan berdasarkan nilai strategis kawasan. Nah, di sini dibagi menjadi tiga, yaitu ada berdasarkan nilai strategis kawasan nasional, regional, dan juga kabupaten atau kota, atau bisa kita sebut juga dengan lokal. Sebelum kita masuk ke dalam tiga hal tersebut, kita bakal ngomongin terkait dengan kawasan strategisnya dulu nih. Itu ada beberapa pembagiannya. Yang pertama adalah untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi, dan terakhir untuk fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kita akan bahas satu persatu mengenai kawasan strategis tersebut. Yang pertama, kawasan strategis yang disebut sebagai kepentingan pertahanan dan keamanan itu seperti contohnya adalah kawasan perbatasan negara, termasuk juga pulau kecil terdepan dan juga kawasan latihan militer. Lalu dalam sudut pandang pertumbuhan ekonomi adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Kemudian yang dimasuk dari sosial dan budaya adalah seperti kawasan adat tertentu, seperti di Banten ini ada yang namanya Baduy, terus Kasepuhan Banten Kidul itu juga termasuk, atau mungkin Dayak itu termasuk juga, dan juga daerah-daerah lainnya yang memiliki hubungan adat. Lalu juga ada warisan budaya yang diakui seperti warisan dunia, seperti contohnya komplek di Banten Lama, Masjid Agung Banten Lama. Lalu juga ada komplek Candi Borobudur dan juga komplek Candi Prambanan. Terus yang dimaksud dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi antaranya adalah seperti kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir. Nah, ini belum ada di Indonesia ya untuk tenaga nuklirnya sendiri. Lalu yang menjadi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup antara lain seperti kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Komodo. Dan juga kalau di Banyuwangi itu ada taman nasional lainnya juga ya. Dan banyak sekali taman nasional di Indonesia ini karena memang Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Lalu ada nilai strategis kawasan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota itu bisa dilihat atau diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang tentang pemerintah daerah tersebut. Nah, dalam hal kawasan strategis ini di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar. Pengaruh besarnya terhadap apa? Yaitu ada tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi tata ruang itu benar-benar diperhatikan sekali di dalam kawasan strategis ini, karena tadi ada banyak sekali pembagiannya dan itu dimanfaatkan sesuai dengan pembagian tersebut. Sementara itu untuk pembagiannya dari lingkup nasional, provinsi, dan regional itu sesuai dengan pembagian di lingkup yang sebelumnya sudah kita bahas. Kalau misalkan dia itu lingkupnya nasional, maka yang menjadi penata ruangnya adalah dalam lingkup nasional ini atau negara. Kalau itu lingkupnya regional ataupun lokal, maka yang menjadi penata ruangnya juga adalah dari lingkup regional ataupun lokal, seperti pemerintah daerah dan juga kepala desanya. Baiklah teman-teman semua, tadi sudah kita pelajari terkait pembagian atau klasifikasi dari penataan ruang, yang mana diklasifikasikan berdasarkan 5 hal ya: sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, nilai strategis kawasan. Nah, semoga tadi bisa membantu teman-teman untuk memperkaya mengenai hukum tata ruang ini sendiri ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe video serta channel YouTube Belajar Hukum ini untuk teman-teman nantinya mendapatkan info-info terkini terkait dengan pembelajaran apalagi mengenai hukum tata ruang ini. Terakhir, saya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dan salah penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.